Pak. Bagus. Dan dalam waktu 3 bulan ke depan, terpaksa kalian semua harus kerja lembur. Jadi, mohon dipahami keadaan ini. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Oh ya Pak, ada yang terlupakan. Masalah Dek Senoaji bagaimana? Maksud Pak Kendar, per saya? Iya betul, apa sudah bisa diaktifkan Pak? Begini Pak Kendar, kalau untuk masalah Senoaji, jangan terlalu banyak berharap dulu. Jujur saja, saya masih belum siap untuk mempekerjakan dia. Lebih baik saya mengangkat anak Pak Kendar yang insinyur pertanian itu daripada memakai orang yang belum siap apa-apa. Begini saja, hadapkan secepatnya anak Pak Kendar kepada saya. Ya, baiklah Pak. Selamat malam Pak. Malam. Tenang, semuanya beres. Mau kemana kamu? Waduh, kagak enak, kakek baru marah. Ya udah, kalian naik dulu. Biar aku yang bicara. Iya. Saya mau ke Jakarta, Mas. Mau cari pekerjaan. Apa? Cari pekerjaan? Iya. Di sini, Mas Bimo tidak memberi saya pekerjaan. Tidak memberi kamu pekerjaan bagaimana? 3 bulan saya coba kamu di pabrik, dan 2 bulan kamu saya coba di kebun. Kamu bilang apa? Kamu bilang itu semua tidak cocok, dengan alasan kamu tidak suka kerja di pabrik maupun di kebun. Apakah saya harus menempatkan kamu di tempat yang tidak kamu suka? Hah? Itu karena jiwa saya tidak ke pabrik atau ke kebun, Mas. Saya ingin jadi orang kota, bukan orang gunung, Mas. Jabatan dan kedudukan yang Mas berikan kepada saya tidak sesuai dengan hati nurani saya, tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya ingin ke Jakarta, kerja di kantoran, dengan kedudukan dan jabatan, bukan di tengah bisingnya pabrik, Mas. Aji, kamu pikir jadi kerja di kota itu gampang? Kamu ini belum punya pengalaman apa-apa. Kantor mana yang menerima kamu? Mas Bimo boleh meragukan saya. Tapi ingat, suatu saat nanti akan saya buktikan kepada Mas Bimo bahwa Seno Aji akan mampu melebihi Mas Bimo. Aji, saya belum selesai bicara sama kamu. Cukup, Mas. Saya tidak ingin terlambat karena perdebatan. Saya sudah minta izin sama Mbak Yati. Permisi. Ibu di mana? Mirsani TV, Den. Matikan TV dan taruh majalahnya. Papa mau bicara sama Mama. Iya, nanti, Pak. Taruh majalahnya. Tapi di majalah ini ada iklan Taruh pembelian. majalahnya atau... Iya, Papa mau ngomong apa? Papa tanya, Ma. Benar, Mama mengizinkan Senoaji untuk pergi ke Jakarta seperti yang dia katakan. Memang salah kalau Mama menyuruh adik Mama sendiri ke Jakarta. Dia kan sudah besar, Pak. Dia perlu pengalaman. Dia cuma mau hura-hura, Ma. Kita lihat saja nanti setelah pulang hasilnya apa. Mobil penyok, uang habis. Dan Papa tidak mau tahu kalau nanti dia pulang, adik Mama itu membawa masalah perkelahian ke rumah ini lagi. Kenapa Papa ngomong begitu? Yang pergi bersamanya itu juga, Ma. Teman ugal-ugalannya dia. Siapa itu? Si Pram, si Denny, dan si Dodi. Pak, Mama tidak mengerti. Kenapa setelah punya Ayu Astuti, Papa jadi berubah? Papa sering marah-marah, tidak ada kelembutan lagi di rumah ini. Rumah ini jadi panas, Pak. Yang membawa panas di rumah ini adalah adik Mama. Dan mungkin juga karena anak yang di perut Mama itu belum lahir juga. Tidak, Papa berubah 100%. Tidak, jelas ini karena adik Mama. Dan karena tidak adanya anak di rumah ini. Tidak, Pak. Papa berubah 180 derajat setelah punya Ayu. Jangan sebut-sebut nama dia dan jangan kambing hitamkan dia. Papa menikah lagi dengan Ayu karena Papa ingin punya anak. Pak, Papa mau kemana? Papa kan baru datang. Papa tidak tidur di sini. Kenapa, Pak? Ini kan rumah Papa juga. Apa salahnya? Rumah Ayu kan rumah Papa juga. Tapi seharusnya malam ini Papa tidur di sini, Pak. Ma,
ini memang rumah Papa. Tapi rumah ini sudah tidak menyambut Papa dengan ramah lagi. Di depan, Papa dipermalukan oleh ipar. Dan di dalam, Papa yang capek karena masalah pabrik juga tidak mendapatkan sambutan hangat dari Mama. Lalu untuk apa Papa pulang? Sudahlah. Bagaimana, Nyi? Mereka baru saja bertengkar. Iya, Nyi. Akhir-akhir ini mereka memang sering bertengkar. Ya, dan sekarang suaminya pergi ke istri mudanya. Halangi dia, Nyi. Saya ingin menantu saya batal ke rumah istri mudanya dan kembali pada anak saya. Sepakat. Akan kubuat seperti yang kamu minta. Gila kamu tuh. Ngerem kok mendadak begini. Tidak, Pak. Itu ada kalajengking, Pak. Jangan suka ngawur kamu. Aduh, saya serius, Pak. Itu kalajengkingnya besar sekali, Pak. Pak, itu kalajengkingnya nyamperin kita, Pak. Pak. Tenang, tenang. Pak, Bapak nggak apa-apa? Tidak apa-apa. Bagaimana, Nyi? Apa yang terjadi? Menantu saya kembali pada anak saya? Pak, kalajengkingnya di atas, Pak. Tenang tuh. Pak, gimana ini, Pak? Sekarang kita harus bagaimana, Pak? Sudah tuh, sudah. Kita mundurin saja mobilnya. Mundur, Pak. Iya. Baik, Pak. Jangan mundur. Siapa itu tuh? Nggak tahu, Pak. Tapi mereka yang harus mundur. Kurang ajar. Kenapa, Nyi? Apa yang terjadi? Aku kehilangan kontak dengan kalajengkingku. Cepat telepon. Hubungi anakmu. Tanya, suaminya kembali atau tidak. Cepat. Iya, Nyi. Teruskan perjalananmu, anakku. Jalan sudah terbuka lagi untukmu. Ada apa, Pak? Kamu tadi lihat apa toh? Tidak, Pak. Saya cuma melihat cahaya yang menyilaukan. Kamu tidak lihat sesuatu? Tidak, Pak. Atau kamu tidak mendengar suara seseorang? Suara? Tidak, Pak. Aneh. Gitu tidak melihat. Tapi aku jelas. Ya sudah, jalan toh. Baik, Pak. Ya, halo? Halo? Ibu Sepuh ya? Ya, ada. Ibu mau bicara? Ibu ada di kamar, Bu. Ibu tidak mau keluar. Lebih baik Ibu Sepuh kesini saja. Pasti Ibu senang. Tunggu, dengar dulu. Jawab pertanyaanku. Sekarang Bapak ada atau tidak? Sudah pulang? Apa belum? Bapak tadi marah-marah dan Bapak pergi, Bu. Yang aku tanya itu, Bapak ada tidak? Bapak tidak ada di rumah. Bapak ada di rumah ibu muda. Sudah, cukup. Bilang sama ibu. Aku nanti ke sana. Baik, Bu. Mira. Bagaimana? Tidak pulang, Nyi. Kurang ajar. Siapa yang berani mengganggu pekerjaanku?
Nggak seharusnya kamu ada di sini. Kenapa? Kamu nggak suka saya datang? Suka dong. Tapi kan... Tapi apa? Ya, apa Mbak Retno nggak marah sama kamu? Sudahlah, sekarang mana teh hangatku? Oh, udah siap kok. Bi? Oh, jadi begitu mendengar pintu gerbang dibuka, teh hangat langsung siap ya, Bi? Biasa, Den, Ben Ibu. Begitu dengar gerbang dibuka, langsung, Bi, teh buat Bapak. Terus Ibu buru-buru ke kamar mandi, menghidupkan water heater. Iya. Beres deh. Habis minum teh panas, mandi air hangat. Udah, Bi, udah ceritanya. Sini, saya yang taruh di meja. Iya, Bu, iya. Ya, udah. Makasih. Silakan, Ben. Iya, makasih, Bi. Minum, Mas. Ada Ibu Sepuh. Tinggalkan Ibu. Yati, kenapa kamu? Kalian bertengkar lagi? Ibu. Ya. Kenapa nasibmu jadi begini, Nak? Ini semua karena Ayu, Bu. Kalau saja Ayu tidak ada, kalau saja dia tidak studi banding di perkebunan, Mas Bimo tidak akan kenal dan jatuh cinta padanya, Bu. Iya, Ibu tahu. Ibu tahu, Nak. Bu, tolong Yati. Tolong katakan pada Mas Bimo, Yati ini masih istrinya, Bu. Iya. Jangan berikan seluruh waktu dan kasih sayangnya pada Ayu, Bu. Iya, Yat. Ibu akan bicara padanya. Ibu akan temui suamimu di rumah Ayu. Akan Ibu sampaikan keluhanmu. Dan akan Ibu tuntut janji-janji Bimo Prasetyo yang pernah ia janjikan pada Ibu ketika ia melamarmu. Yati, kamu itu dulu kembang perkebunan, Nak. Kamu anakku yang paling cantik dan jadi rebutan. Karena janji-janji Bimo Prasetyo pada ibulah, aku serahkan kamu jadi istrinya. Baik, besok Ibu akan datangi suamimu. Dan akan Ibu tuntut apa yang pernah ia janjikan pada Ibu. Doakan, semoga Ibu bisa menyadarkannya. Mohon maaf, Den. Pak Kendar dan Pak Dadang dari pabrik, mohon maaf menghadap. Katanya penting sekali. Tolong bilangin Bapak sarapan dulu ya, Bi. Nggak apa-apa. Suruh mereka masuk sekalian sarapan sama-sama. Iya, Den. Pagi, Pak, Bu. Pagi. Ada apa? Saya masih mau sarapan. Kamu mau sarapan sama-sama? Tidak. Terima kasih. Pak, Bu Sumirah datang ingin bertemu Bapak. Ibu kesini? Iya. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak. Den, kau dulu. Kalian mendapat tugas ekstra untuk mengawasi Senoaji setelah keluar dari Toyo Kencono. Kasih Anda Kanjeng Ratu. Awasi, tapi jangan melakukan apapun kecuali atas perintahku. Sendika Dawu Kanjeng Ratu. Senoaji, mau kemana kamu? Kamu mau kemana? Kemana lagi kalau tidak ke pabrik menemui Mas Bimo, Bu? Untuk apa? Sudah 3 bulan kita mengurung di dalam rumah, menikmati rumah baru kita, Bu. Seno kira sudah saatnya Seno keluar dan menunjukkan pada Mas Bimo bahwa keadaan kita sudah berubah, Bu. Tanpa Mas Bimo, kita bisa kaya raya, Bu. Saatnya pamer, Bu. Iya, Ibu setuju. Kalau perlu, kamu bilang sama Bimo. Kita bisa beli perkebunannya kalau dia mau. Beres, Bu. Oh ya, Mbak Yati jadi titip salam sama Mas Bimo nggak? Sudahlah.
Bayumu itu kan masih senang sama Bimo. Mana setuju dia dengan apa yang kamu lakukan. Sudah, pergi sana. Oke, Bu. Aku ingin lihat bagaimana Mas Bimo terbelalak melihat penampilan baruku. Akan ledek dia. Lihat, Mas. Lihat. Tanpa Mas, Seno Aji bisa kaya raya. Bisa kaya. Bimo Prasto akan bengong. Akan melongo. Akan berdecak kagum. Hebat kamu, Seno Aji. Hebat kamu, Seno Aji. Hebat. Bimo. Lihat, Bimo. Lihat! Sepertinya itu mobil Mas Bimo. Kayaknya Mas Bimonya nggak ada. Mobil itu seperti balik arah dan mengejar kita, Bu. Balik arah dan mengejar kita? Iya, Bu. Iya, mobil itu balik arah dan mengejar kita. Ibu kenal dengan orang itu? Itu Seno Aji. Seno Aji? Iya, itu pasti Seno Aji. Mau apa dia, Bu? Gak tahu, tapi yang pasti itu Seno Aji. Bagaimana ini, Bu? Kaget Mbak melihat saya? Sebetulnya saya mau ke rumah, tapi kebetulan ketemu di sini. Jadi nggak apa-apa kan kalau bicara di sini? Tapi maaf, saya sekarang mau pergi dan sekarang saya lagi buru-buru. Buru-buru? Tolong pinggirkan mobilnya karena saya mau jalan. Bisa saja, Mbak. Tapi, gitu, pinggirkan mobilnya. Bu. Sudahlah, pinggirkan mobilnya. Kamu mau menguping pembicaraan kami. Baik, baik. Gito, tunggu. Sudahlah, nggak apa-apa, Mbak. Gito, cepat sana. Maaf, Pak. Kuncinya, Pak. Kamu nggak lihat? Mesinnya belum kematikan. Iya, Pak. Mau apa kamu? Saya cuma ingin memberi kartu nama. Saya mau bicara dengan Mbak. Penting sekali. Dan sekarang Mbak ikut saya. Ayo. Lepas! Lepaskan saya! Ayo. Cepat. Kalau kamu mau bicara dengan saya, tunggu di rumah aja, bareng sama Mas Bimo. Jangan sebut-sebut nama Bimo di sini, Mbak. Saya mau bicara penting sama Mbak. Saya bicara atas nama Mbak Yati, kakak saya. Ayo, cepat. Lepas! Sakit! Dengar baik-baik. Atas nama Mbak Yati, kakak saya, tinggalkan Mas Bimo. Tinggalkan perkebunan. Mas Bimo itu suami kakak saya. Hanya Mbak Yati yang boleh memilikinya. Mbak tidak berhak. Tapi kamu harus ingat satu hal, perkawinan saya dengan Bimo juga atas persetujuan Mbak Yati. Itu karena Mbak Yati terpaksa. Dan juga dipaksa. Saya sebagai adiknya tidak rela. Saya tidak setuju dengan perkawinan Mas Bimo dengan Mbak. Ayo. Lepas. Ayo. Ayo. Pokoknya Mbak ikut dulu. Kita bicarakan di rumah. Ayo. Ayo. Dengan 2 kali ekstrak malt, kombinasi susu, vitamin dan mineral untuk energi lebih lama. Terima kasih, Ma. Milo saat sarapan, aktif berenergi sepanjang hari. Milo!
Aku berangkat ya. Pak, Bu, ada berita mengejutkan, Pak. Berita mengejutkan bagaimana? Rumah Bu Yati terbakar, Pak. Ah, ngaco kamu. Benar, Pak. Saya lihat semalam. Dan tadi waktu saya mau ke sini, saya melihat rumah itu sudah rata dengan tanah, Pak. Kekayaan yang didapat dari Muja tidak akan langgeng, Den. Bi, kamu jangan salah ngomong ya. Saya mengatakan yang sebenarnya terjadi, Den Ayu. Maksud bisa ya? Den Senoaji itu Muja, Den. Muja Ratu Siluman Buaya. Kalau tidak Muja, mana mungkin Den Senoaji menjadi kaya seperti sekarang. Dan karena itulah Ratu Siluman Buaya mau datang ke rumah ini. Begini, Bi. Kalau memang apa yang dikatakan Bibi benar, semoga setelah kejadian kebakaran ini, Senoaji sadar kalau langkahnya salah. Iya. Ya, itulah yang saya harapkan. Tapi bisa saja yang terjadi malah sebaliknya, Den. Apa, Bi? Bisa saja Den Senoaji atau Ibu Sumirah menjadi semakin menggila, Den. Kamu berharap aku mau membantumu, Singit? Iya, Nyi Ratu. Benar. Bagaimana aku membantu kalau salah satu dari kalian merasa salah masuk ke tempat ini? Tidak ada yang merasa salah masuk, Nyi Ratu. Ada. Itu. Kamu? Sayang, setelah malam pembantaian buaya-buaya itu, kita tidak menyimak dan memperhatikan perkembangan yang terjadi. Lihat dan perhatikan, apa kata Ratu Gedeng Permoni. Kamu kalah bersaing dengan Ayu dan ingin menyingkirkan Ayu Astuti dari suamimu. Ayo jawab. Benar, Nyi Ratu. Kalau benar, berarti kamu tidak salah masuk. Kamu datang ke tempat yang tepat. Iya, Nyi Ratu. Saya tidak ragu lagi sekarang, Nyi Ratu. Aku punya Wiso Sawersowo. Wiso Sawersowo? Iya. Berkekuatan dahsyat yang sanggup merusak wajah Ayu Astuti. Merusak wajah, Nyi Ratu? Dan kamu tahu sendiri, apa jadinya nanti kalau wajah cantik Ayu Astuti sudah rusak? Mas Bimo akan meninggalkannya, Nyi Ratu. Iya. Itulah yang akan terjadi. Iya, Nyi Ratu. Saya mau. Akan kukirim malam ini. Mau, Nyi. Saya mau. Saya mau agar Mas Bimo meninggalkan Ayu dan kembali kepada saya, Nyi Ratu. Kalau begitu, kamu harus tetap di sini. Dan malam nanti, kamu akan lihat. Teruskan, Kaca Benggala. Aku tidak ingin melewatkan kejadian ini. Itu ular sihir. Ular yang akan masuk ke dalam mimpi Ayu Astuti. Ular Sawersowo, masuklah kamu ke dalam mimpi Astuti. Semburkan bisa perusak wajahmu. Dengan begitu, ketika Astuti bangun, dia akan menyaksikan mukanya rusak. Pergilah bersama angin malam. Masuklah ke dalam mimpinya. Hiya!
yang cantik, Ayu Astuti. Karena itulah wajah cantikmu ini harus kurusak, kuhancurkan. Kasihan Ayu Astuti. Tidak mungkin. Tidak. Kita ke perpustakaan. Aku ingin tahu apa yang digunakan hingga membuat Ayu Astuti menderita seperti itu. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Ilmu Wiso Sawersowo. Ilmu yang diajarkan oleh Ratu Gedeng Permoni. Ilmu yang harus dimusnahkan. Siapa yang tega melakukan perbuatan keji itu, Kanjeng Ratu? Kita harus kembali ke Kaca Benggala. Kita dengar cerita lengkap dari Kaca Benggala mengenai keluarga Bimo Prasetyo pemilik perkebunan. Sendiko Dawu, Kanjeng Ratu. Ada apa ya? Diproses dengan 2 kali ekstrak malt, kombinasi susu, vitamin dan mineral untuk energi lebih lama. Terima kasih, Ma. Milo saat sarapan, aktif berenergi sepanjang hari. Milo! Kenapa jadi begini? Den, celaka Den, celaka. Celaka apa, Bi? Ibu disantet Wiso Sawersowo, Den. Santet Wiso Sawersowo apa? Tidak. Ayu. 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 Kenapa jadi begini muka aku, Ma? Kamu kenapa? Kenapa muka kamu begini? Mas, aku sakit, Mas. Panas. Tidak. Ini pasti ulah Den Senoaji, Ibu Sumira dan Den Yati, Den. Iya, Bi. Mungkin Bibi benar. Tapi kenapa mereka bisa setega ini, Bi? Saya kan sudah bilang, mereka bisa menjadi lebih gila karena usaha-usaha mereka gagal, Den. Lalu bagaimana kita bisa lawan mereka, Bi? Dan apa jadinya kalau luka Ayu tidak bisa sembuh? Aku punya penawarnya. Aku punya susu kantil Bimo Prasetyo. Susu kantil yang bisa menyembuhkan luka di wajah istrimu. Tolong saya, Kanjeng Ratu. Kamu harus berbaring, Ayu Astuti. Jangan cemas ya. Aku bisa menyembuhkan luka di wajahmu. Baringkan, Bimo. Baik, baik Kanjeng Ratu. Hei, ada apa ini? Ada apa, Nyi Ratu? Ada apa? Entahlah, sepertinya ada yang mengganggu. Sudah kembali cantik, Ayu Astuti. Terima kasih, Kanjeng Ratu. Terima kasih. Peluklah suamimu. Bahagialah kalian berdua.
Aku takut padamu, Ratu Kidul. Jangan kaget. Aku datang padamu. Tidak perlu repot-repot, Ratu Gedeng Permoni. Aku sudah ada di sini. Kurang ajar. Berani sekali kau masuk wilayahku. Aku datang ke sini hanya untuk memperingatkan. Jangan sekali-kali kamu mengganggu Ayu Astuti dan Bimo Prasetyo. Kalau kamu berani mengganggu mereka, berarti kamu berhadapan denganku. Kurang ajar. Keluarkan mereka. Gua itu bukan tempat kalian. Cepat, tinggalkan tempat ini. Baik, Nyi Ratu. Kalian tidak bisa lolos. Kalian sudah jadi milikku. Kalian harus ikut aku.